Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Masih. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Mbak Nisa, Mbak Umul, Pak. Kenapa kok nggak berangkat? Sakit, yang satunya izin. Yang sakit siapa? Mbak Umul. Mbak Umul. Besok kita pindahkan untuk menjenguk Mbak Umul ya. Ya. Dan kita doakan semoga dia cepat sembuh dan dapat belajar lagi bersama kita. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong ketua kelas Mas Anang dipimpin berdoa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Moderasi beragama. moderasi beragama dan cinta tanah air. Di sini ada yang tidak cinta dengan tanah air sendiri? Cinta. Oke. Nah, untuk pengertian moderasi beragama, saya minta tolong Mbak Ana untuk dibacakan sampai titik saja. Moderasi beragama mengandung arti pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman dalam menjalankan ajaran agama. Nah, jadi kita sebagai makhluk sosial yang berada di Indonesia yang memiliki beragam agama, beragam suku dan berbagai perbedaan, kita harus mampu untuk memahami nilai-nilai moderasi, yaitu dengan mengurangi kekerasan dan menghindari keekstriman dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Yang selanjutnya yaitu ada dalil cinta tanah air. Bisa kelihatan semua? Ada yang tidak terlihat? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Mbak Mila, minta tolong untuk dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadiha min safarin fanadhara ila juduratil madinati awdu'a naqamatu wa inna ala dabbatin harrakaha min hubbiha wa fil hadithi walalatu ala fadlil madinati wa ala makruhiyyat hubbil waqan wal hanini ilaihi. Terima kasih Mbak Mila. Sama, Pak. Nah, dari yang telah dibacakan Mbak Mila, di sini ada artinya, yaitu diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari berpergian ia melihat dinding-dinding Madinah. Beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Nah, kita dapat meneladani hadis ini, jadi bahwa Rasulullah SAW itu mencontohkan bagaimana dia itu begitu cintanya kepada negaranya, sehingga walau hanya melihat dinding-dinding negara, beliau itu tidak sabar untuk kembali ke negaranya karena rasa cinta yang sangat berlebih kepada negaranya. Dan di sini ada 4 prinsip
Ada 4 prinsip wasatiyah atau moderasi. Yang pertama itu ada, bisa dibacakan Mbak Nana? Ya Pak. Oke, ini yang pertama 1, 2, 3, 4. Al-Khairiyah yang memiliki arti terbaik atau terpilih. Umat Islam merupakan umat terbaik dan terpilih yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Al-Adalah yakni adil. Dalam wasat nilai keadilan merupakan yang penting. Keadilan mencakup segalanya, baik dalam hal yang bersifat ketauhidan atau kehidupan bermasyarakat. 3. At-tawasuzun yang berarti keseimbangan. Karakter ketiga ini menjadi pengikatnya. Islam menjadi agama yang sempurna karena mampu menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. 4. Atasamu atau toleran. Dalam karakter dan prinsip ini merupakan pembuka dari seseorang yang menjalankan sikap tasamu akan tawazun. Kemudian sikapnya akan adil. Lalu dari situlah menjadi umat yang terbaik dan terpilih. Terima kasih Mbak Nana. Jadi ada 4 prinsip. Yang pertama itu ada khairiyah, yang kedua ada al-adalah, yang ketiga ada tawazun, dan yang keempat ada atasamu. Dan bagaimana sih cara menerapkan nilai-nilai cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu kita harus memiliki rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang kedua, menjaga nama baik tanah air. Yang ketiga, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Yang keempat, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Sedangkan untuk menerapkan nilai-nilai moderasi beragama, yaitu dengan menghargai keberadaan orang lain. Yang kedua, menjaga keberlangsungan hidup. Dan yang ketiga, menghargai perbedaan. Yang keempat, tidak mengusik orang lain yang berbeda agama ketika sedang beribadah. Nah, di sini Pak Guru punya sebuah permainan, di mana permainan tersebut juga bisa mengasah kemampuan atau bisa menjadikan kita lebih paham terkait materi. Di sini ada beberapa lembar, yaitu sangat saling berpasangan. Yang merah itu pertanyaan dan yang hijau itu jawaban. Nah, nanti teman-teman saya minta ke depan untuk misal saya dapat yang merah, tapi saya tidak boleh membaca ini, harus diletakkan di belakang. Dan yang membaca itu teman yang lainnya yang jawaban. Paham? Paham, Pak. Di sini karena jumlahnya ganjil ya. Orang satu nanti yang satu bermain dengan saya. Jadi bisa memiliki kesempatan semua. Nah, semuanya saya minta ke depan dan kertasnya ditaruh di belakang, jangan dilihat. Jadi yang cari jawaban yang lainnya. Jadi kita tidak tahu kita itu megang pertanyaan atau jawaban apa, tapi teman kita itu tahu. Jadi teman kita yang cari pasangannya. Nyari yang pertanyaan atau jawaban, Pak? Yang jawaban. Oh ya. Oke, semua bisa maju ke depan. Aku gini. Yang pertanyaan yang mana? Pertanyaan. Nah, yang pertanyaan baris di sini saja ya. Dan jawaban bisa dicari. Pertanyaan yang cocok itu yang mana? Sudah ketemu? Ya, Pak.
yang pertanyaan, apa saja prinsip wasatiyah perspektif hadis? Ada 4. Yang pertama Khairiyah. khairiyah, yang kedua al-adalah, yang ketiga al-tawazun, yang keempat at-tasamuh. Benar apa benar teman-teman? Benar. Oke, kita pertanyaan yang kedua. Apa arti moderasi beragama? Pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman dalam menjalankan ajaran agama. Benar? Benar. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Menghargai orang lain, yang kedua menghargai perbedaan, dan yang terakhir tidak mengusik orang lain yang berbeda agama. Oke, tepuk tangan. Kemudian kembali duduk di tempat masing-masing. Nah, di sini Pak Guru punya Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan sebagai sebuah pengujian seberapa teman-teman itu memahami materi. Saya kirimkan di grup kelas. Bisa dibuka semuanya? Saya beri waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Dimulai dari sekarang. Dijawab pertanyaan yang di Google Form. Dua menit lagi. Sudah, Pak. Sudah semua? Rupanya sudah pada paham ya, karena waktu masih tersisa 1 menit. Teman-teman semua sudah mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah Pak Guru siapkan. Yang pertama itu pertanyaan mengenai pengertian dari moderasi beragama. Moderasi beragama adalah Pengurangan kekerasan, penghindaran keikhlasan dalam menjalankan ajaran agama. Yang kedua ada 4 prinsip, yaitu al-khairiyah, al-adalah, al-tawazun, tasamuh. yang ketiga ada cara menerapkan nilai-nilai moderasi beragama, yaitu dengan cara Menghargai pendapat orang lain, menghargai menghargai perbedaan, ya tidak memusuhkan sama lain dengan beribadah, ya. menjaga keberlangsungan hidup dan menjaga nyawa seseorang harus dijunjung tinggi. Oke, yang terakhir itu cara menerapkan nilai-nilai cinta tanah air. Bangga menjadi bangsa Indonesia. Kemudian Menjaga nama baik tanah air menggunakan hak pilih
Sudah paham semuanya ya? Ya, Pak. Kita tadi sudah belajar mengenai pengertian moderasi beragama. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, 4 prinsip. Ya. Yang keempat, penerapan nilai-nilai cinta tanah air maupun moderasi beragama. Iya. Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, untuk pembelajaran Pak Guru cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan minggu depan, tentunya dengan membahas materi-materi yang menarik dan masih berkaitan dengan materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf.